Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Kita akan minta bagaimana pendapat dari Mas Girdi Putra menganalisa dari gestur, mimik, ekspresi dan sebagainya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Tadi selama memberikan pernyataannya kita sudah lihat dalam video di awal tadi, Mas Girdi. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang sinyal-sinyal yang ditampilkan Pak Jokowi saat ini, itu ngeri-ngeri sedap nih kelihatannya. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Karena kita kan sudah beberapa kali ya komentarin Pak Jokowi tentang apa yang gestur tentang yang digunakan ketika bisa menyampaikan ini itu dan lain sebagainya. Dan saya nggak percaya bahwa tim di belakang Pak Jokowi nggak ngerti tentang hal ini. Mereka sudah ngelihat dan itu sudah pasti sampai ke Bapak gitu, Pak Presiden. Nah, menariknya kalau kita kemudian plotkan istilahnya kita tentang apa yang kita ketahui tentang Pak Jokowi, bagaimana kalau dia menggunakan tangan kanannya, bahwa ketika dia menunjukkan sesuatu dengan tegas, menggerakkan tangan kanannya, menunjuk langsung apakah angka 1, 2, dan 3 misalnya, terlihat bahwa ketika ngomong soal ojo ke susu gitu, beliau menggunakan gerakan tangan, gestur tangan kanannya ini cukup tegas, dengan intonasi yang cukup tegas. Itu sudah jelas, itu ngomong langsung tuh, direct, nggak usah dipikir-pikir lebih lanjut, gitu langsung. Nah, namun ketika ngomong bisa jadi yang kita pilih atau kita dukung gitu ada di sini gitu, tangannya itu nggak di atas, di bawah, walaupun cukup menunjuk juga tapi ke arah bawah, cukup menekan gitu ya, tidak setinggi yang ketika bilang ojo ke susu. Jadi buat saya ini simbol, sekali lagi Pak Jokowi orang Jawa, orang Jawa Tengah di garis bawahnya, dan hidupnya penuh dengan berbagai macam simbol yang bukan sekali dua kali kita tahu, udah banyak sekali. Dan dalam artian seperti ini, saya cuma menilai bahwa Pak Jokowi, saya sepakat dengan Bang Andi sebetulnya kalau ditanya. Kalau misalnya ngomong secara langsung, itu tergesa-gesa. Nggak pantas lah seorang kepala negara gitu mendukung siapapun gitu ya. Nggak elok lah istilahnya. Namun, balik lagi, sebagai manusia biasa, bahwa boleh saja Pak Jokowi punya keberpihakan istilahnya, wajar sebagai manusia ya, bukan sebagai presiden, sebagai manusia. Dan itu ditampilkan dengan berhati-hati dengan bahasa tubuh yang memang sudah diatur. Nah, menariknya gini, ada plot lagi di belakangnya, gitu ya. Iya Mas, gimana? Kalau misalnya, nah gini, jadi ngelihatnya nggak cuma satu ini, kita tarik sebuah gambaran besar. Kan dimulai ini sebetulnya sempat adanya hingar-bingar tentang Pak Ganjar yang dianggap tanda petik misalnya agak bandel dari partai gitu kan. Nah sekarang kita lihat bahwa berapa kali Pak Jokowi sendiri tanda petik juga dianggap bandel dari partai. Tapi hubungan Pak Jokowi dengan PDIP juga tetap mesra-mesra aja, baik-baik aja gitu. Dan yang kita bicarakan ini adalah orang-orang yang sudah sangat senior di bidang politik loh. Apalagi Bu Mega misalnya yang udah dari zamannya Pak Harto zaman dulu, itu ngeri bener istilahnya kualitas Bu Mega. Jadi bisa jadi apa yang kita lihat itu jangan selalu kita berpikir yang kita lihat cuma as it is, bahwa ini Pak Jokowi mendukung si A atau si B atau si C. Bu Mega itu kemudian musuhin Pak Ganjar. Bisa jadi ada plot besar di belakangnya, di mana misalnya ini kan ceritanya berandai-andai ya. Betul. Bisa jadi misalnya Pak Ganjar seolah-olah tanda petik berseteru dengan PDIP, sehingga seolah-olah Pak Ganjar yang dibully gitu ya misalnya, dan terbukti bahwa bahwa seseorang di Indonesia itu, orang yang dibully itu memperoleh simpati dari masyarakat lebih banyak. Dan ini pernah terjadi loh ketika zaman dulu, ketika Presiden SBY mau naik itu seolah-olah kan dia dibully. Ya, kemudian banyak masa kemudian berpihak pada beliau. Istilahnya kalau dilihat bisa salah satunya seperti bisa jadi, belum tentu seperti ini. Nah, kalau gitu, kemudian ada plot lagi Pak Jokowi seolah-olah, tanda petik kan masih seolah-olah mendukung Pak Ganjar gitu. Sehingga projo semuanya, oke, kita sudah dapat nih restu istilahnya gitu, seolah-olah dukung dia gitu misalnya. Nah, di saat yang sama orang-orang yang tanda petik misalnya nggak suka dengan PDIP, ini ada calon lumayan, tapi dia dibully oleh PDIP, yuk kita dukung. Dan orang-orang yang nggak suka sama Bu Mega misalnya, ini lawannya Bu Mega, kita dukung dia. Your enemy is my enemy, gitu istilahnya gitu. Bisa jadi plotnya luasnya seperti itu. Tapi kan ya ini kan berandai-andai. Tapi yang penting masuk dulu aja ke pikiran kita bahwa itu mungkin terjadi. Kemungkinan apapun bisa terjadi. Melihat plot-plot seperti itu, Mas Henry. Ya memang masih jauh, dan Pak Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa
saat ini tantangannya dia adalah bagaimana mengatasi isu geopolitik gitu misalnya, mengatasi isu-isu ekonomi, dan kemudian juga tingkat kepuasan kan fluktuatif tuh ditampilkan oleh teman-teman lembaga survei. Jadi memang dia masih banyak pertimbangan, tapi overall dari 2022 ke 2024 kan memang masih agak jauh. Nanti kan pendaftaran baru 2023 ya, pendaftaran calon presiden. Jadi akan lebih berwarna nanti pastinya. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini memang menurut saya mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu. Jadinya arahan-arahan atau dukungan-dukungan dari presiden itu sebaiknya tidak. Saya pernah mengatakan di TV One, presiden itu tidak boleh mendukung salah satu calon. Bahkan mendukung semua juga nggak boleh. Karena pada saat presiden mendukung itu ada alat negara nanti yang bekerja. Sehingga harusnya memang membiarkan saja siapapun yang dipilih oleh rakyat. Nah kemudian antara Ibu Mega, pilihan Ibu Mega, kemudian dengan pilihan Projo misalnya antara Mbak Puan dan Pak Ganjar, menurut saya Bang Deddy pasti lebih tahu jawabannya. Tapi yang jelas memang Ibu Mega berkali-kali dalam pidatonya itu kerap mengatakan bahwa fokusnya PDI Perjuangan adalah untuk hat-trick di 2024. Jadi artinya beliau menang pemilu lagi. Nah masalah kemudian siapa yang akan didorong sebagai calon presiden, kebiasaannya kita ini di Indonesia biasanya partai politik itu mendorongnya justru di injury time. Jarang-jarang ada yang mendorong dari awal. Apalagi pasti rakyat juga menilai nanti pasca misalnya Mas Anies selesai jadi gubernur Jakarta, Ridwan Kamil selesai dari gubernur Jawa Barat, atau Pak Ganjar selesai dari Jawa Tengah, Khofifah selesai dari Jawa Timur, ataupun nama-nama gubernur lain seperti Edi Rahmayadi, Zulkifli Mansyah, Iwayan Koster mungkin juga banyak sekali yang bisa dipertimbangkan oleh masyarakat. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana kesolidan ketua umum partai politik untuk menjaga demokrasi sehingga tidak muncul calon boneka. Jadi kan kalau pilkada ini ada tuh satu calon dikerubutin sama partai politik lainnya sehingga si tokoh ini hanya lawan kotak kosong. Nah kan di pilpres level nasional kan nggak ada mekanisme kotak kosong kan, harus orangnya ada. Nah ini jangan sampai kemudian semuanya mendukung satu pasang calon, kemudian muncul calon boneka yang seolah-olah muncul untuk melawan si calon tertentu ini agar pemenuhan undang-undang aja. Tapi memang masih jauh Mbak perjalanannya. Betul. Saya sih mengambil beberapa hal positif dari apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Yang pertama, jangan kesusu karena sekarang kondisinya beliau masih banyak butuh dukungan dari relawan untuk menyelesaikan beberapa janji pembangunannya selama masa kampanye. Kemudian yang kedua, sisi positifnya adalah Pak Jokowi tidak ingin terjebak di tengah-tengah antara PDI Perjuangan dengan relawannya. Kemudian yang ketiga menurut saya pesan positifnya adalah mari kita fokus dulu untuk membenahi negara. Nanti urusan 2024 ada lagi waktunya dan silakan dipilih calonnya. Tapi yang jelaskan kemarin Pak Jokowi kalau sinyal-sinyal 2024 akan ganti presiden, memang beliau juga setuju ada 2024 gantian gitu, kira-kira Mbak Putri. Ya, memang masih jauh, tapi masyarakat sudah asik untuk menebak-nebak, menerka-nerka dari sekarang, Mbak Deddy. Apalagi kemudian kalau ada simbol-simbol, sinyal-sinyal seperti itu. Tapi pernyataan Pak Jokowi ini sendiri kemudian membawa pengaruh nggak terhadap kebijakan internal, Bang Deddy? Apalagi yang kita tahu memang PDIP belum ketok palu mengenai siapa yang akan dimajukan, siapa akan dicalonkan dari PDIP. Tapi kan di dalam ini dari kemarin kita sudah dengarkan ada dua nama yang menguat. Kalau sekarang ternyata suara Projo, kalau dari tayangan yang kita lihat dari hasil Rakernas ini sepertinya suaranya memberikan kepada Pak Ganjar. Kemudian bagaimana untuk bisa mendongkrak Mbak Puan yang kabarnya juga menjadi salah satu calon yang kuat dari PDIP, Bang Deddy? Jadi gini, pertama saya ingin meminta Bung Kindi tadi untuk merevisi lah pernyataannya. Pernyataan bahwa ada konflik Ganjar versus PDIP atau konflik Ganjar dengan Ibu Megawati, karena itu tidak pernah ada. Sampai hari ini Pak Ganjar tidak pernah mendapat peringatan atau teguran dari DPP partai ya, kalau kita bicara partai. Dan sampai hari ini Pak Ganjar dengan Ibu Mega juga masih berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga, sebagai partai politik yang punya banyak calon, ya, saya kira wajar saja ada dinamika di PDI Perjuangan, dan itu dinamika partai politik. Dan itu hanya menunjukkan satu hal, bahwa partai ini masih sehat gitu loh.
Soal siapa yang akan menjadi presiden, sudah saya sampaikan dan kami sampaikan berulang-ulang, itu adalah kewenangan ketua umum partai, prerogatif, sifatnya diputuskan dalam kongres. Apakah ada yang mendapat privilege dari ketua umum? Setahu saya hari ini tidak. Karena semua nama-nama yang disebut dan beredar di publik, semuanya bekerja sesuai dengan apa yang ada pada dirinya gitu. Ambil contoh, Pak Ganjar bekerja sebagai gubernur, ya jalan. Ibu Puan setiap hari ke seluruh penjuru Indonesia sebagai ketua DPR, jalan. Jadi saya kira itu adalah dinamika internal partai, tapi bukan berarti bahwa itu adalah konflik gitu loh. Karena apa? Karena sampai sekarang kita bisa sampaikan bahwa Ibu Mega, PDI Perjuangan, belum sampai kepada urusan siapa sih mau jadi calon presiden. Baik, Bang Deddy. Karena tadi masalah-masalah kebangsaan kita banyak sekali. Dan ini perlu pemikiran dan energi besar bersama gitu loh. Baik. Jadi kalau saya cenderung gitu ya, sebagai orang Jawa Pak Jokowi tidak mungkinlah memberikan sinyal-sinyal ya dukungan sepulgar itu. Baik, gitu. Bang Jadi Deddy. saya menganggap itu sebagai sebuah candaan saja, sebagai sebuah teaser di sebuah kerumunan acara relawan gitu. Baik, saya ingin sekali memberikan kesempatan kepada Mas Kirdi, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Baik, tapi terima kasih Mas Kirdi sudah memberikan analisanya. Kita juga jadi tahu tentunya dari bagaimana yang dipertontonkan oleh Pak Jokowi dari gestur-gestur tersebut, ekspresinya juga, termasuk juga plot twist tadi, kemungkinan plot twist tadi versi Mas Kirdi. Bang Deddy juga terima kasih, Mas Henry juga terima kasih sudah hadir. Bang Deddy, pemirsa, Pak Girdi. ya kami akan kembali setelah jeda Bang berikut Henry, ini. Bang Henry.